Kadang kamu minta tanda kepada Tuhan, dan yang datang bukan jawaban, tapi kejadian. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga Aspi. Kalau di video sebelumnya kita bahas mengenai resonansi jiwa, bagaimana orang memantulkan energi kita. Nah, di video ini kita masuk ke bab berikutnya, sinkronitas dan medan energi. Pernah nggak kamu mikir seseorang terus tiba-tiba dia ngirim pesan? Kita mikirin orang terus dia WA. Atau lagi bingung ambil keputusan, terus nemu kalimat random di jalan yang kayak jawaban. Nah, itu bukan kebetulan. Itu semesta yang sedang berbicara lewat frekuensi jiwa kita. Dulu, aku termasuk orang yang skeptis dengan yang disebut sinkronitas. Menurutku, itu cuman kebetulan aja, random lah. Tapi setelah memfasilitasi banyak proses spiritual awakening, soul awakening, terapi energi spiritual, relaksasi energi, coaching dan mentoring, aku jadi sadar. Kebetulan yang berulang itu ternyata bukan acak, Sob. Itu pola semesta yang sedang menuntun. Nah, suatu malam aku capek banget nih. Latihan energi terasa berat, dan aku sempat mikir gini nih, apakah aku salah jalan ya? Nah, tiba-tiba listrik di rumahku ini mati, padam dia. Gelap total, hening. Dan anehnya, justru di saat itulah aku merasa damai. Ada bisikan halus di dada yang seolah-olah bilang begini nih, kadang kamu butuh gelap untuk bisa melihat cahaya di dalam. Nah, sejak itu aku berhenti menunggu tanda spektakuler. Karena ternyata tanda itu selalu datang lewat momen yang sederhana dan pas waktunya. Gimana sih cara kerjanya sinkronitas? Secara energi, sinkronitas terjadi saat medan energi jiwa berinteraksi dengan medan energi semesta. Setiap pikiran dan rasa itu punya frekuensi elektromagnetik yang halus. Kalau pas kita tenang ya, pas jiwa kita tenang, yang muncul hal-hal damai. Kalau jiwa kita penuh keresahan, maka yang datang adalah situasi yang mengajak kita belajar untuk tenang. Itulah mengapa semesta kadang terasa mainin kita nih, Sob. Padahal dia sedang mengembalikan getaran yang kita kirim. Aku pernah bilang gini nih, aku pengen ketemu orang sabar. Dan yang datang, orang yang uji kesabaran. Ternyata semesta adalah guru dengan humor yang halus banget. Nah, energi PCT itu bekerja seperti radar spiritual. Begitu kita mengeluarkan niat, semesta menangkap dan menyiapkan jawaban dalam bentuk peristiwa. Jadi bukan semesta yang kita kejar, tapi kita yang sedang menjemput pantulanmu, pantulanku sendiri. Sekarang kita coba membaca pesan semesta lewat rasa, lewat latihan kecil yang sederhana. Siapkan dirimu, duduk yang enak, nyaman, tulang punggung tegak, lemeskan bahunya, santai. Kemudian tarik nafas lewat hidung, perlahan, cepat, perlahan, panjang. Kemudian lepaskan lewat mulut, perlahan, makin perlahan, makin bagus. Kemudian ucapkan dalam hati, rileks, tenang, damai. Bayangkan satu peristiwa terakhir yang kamu anggap kebetulan. Jangan buru-buru dimaknai.
rasakan dulu. Apakah ada sensasi di dada? Hangat atau berat? Nah, kadang tanda itu bukan soal simbol di langit, tapi rasa lembut di tubuh yang bilang ini arahnya. Kalau kamu bisa diam sejenak, kamu akan jadi sadar. Semesta nggak pernah berhenti berbicara. Kita aja yang terlalu sibuk menunggu kalimat yang panjang. Padahal Tuhan melalui semestanya sudah menjawab lewat getaran pendek di dalam dada. Coba ulangi nafas itu sekali lagi. Tarik nafas lewat hidung. Cepat, panjang, lepaskan perlahan lewat mulut. Bayangkan setiap tarikan nafas membawa cahaya ke dalam dada. Dan setiap hembusan, kamu lepaskan semua analisa berlebih. Karena tanda paling jujur bukan yang kita pikirin, tapi yang kita rasakan sebelum pikiran sempat menilai. Dalam ruang energi, aku sering menyaksikan sinkronitas bekerja dengan halus. Ada peserta datang iseng, tapi tema latihan itu persis sekali dengan isi hatinya. Ada yang menulis di jurnal tentang kehilangan, dan malam itu aku tanpa sadar membahas mengenai energi melepaskan. Nah, itu bukan rencana manusia, itu medan energi yang sedang menyelaraskan. Nah, sebagai fasilitator, tugasku itu cuma satu, menjaga ruang agar energi bisa bicara sendiri. Nah, kadang yang perlu dilakukan hanyalah tidak menghalangi keheningan. Karena di situ sinkronitas bekerja tanpa perlu dijelaskan. Sinkronitas adalah dialog antar dua kesadaran. Kesadaran kecil milik kita sebagai manusia dan kesadaran besar milik semesta. Begitu kita berhenti menuntut jawaban, keduanya mulai berbicara dalam bahasa rasa. Dan di titik itu, kamu nggak lagi mencari tanda, kamu menjadi tanda itu sendiri. Banyak orang yang datang ke aku terus bilang, Coach, aku kok nggak pernah dapat tanda sih? Nah, aku tanya pada dia, HP-mu sering lowbat nggak? Sering banget. Nah, itu tanda kamu belum ngecas energi jiwamu. Tanda itu nggak selalu muncul lewat angka 1111, 2222, atau pelangi di langit. Kadang muncul saat kita minum kopi, terus tiba-tiba terasa tenang tanpa sebab. Atau ketika kita berhenti menahan air mata dan justru merasa damai setelahnya. Itu juga jawaban loh ya. Tapi kamu harus bisa diam untuk bisa mendengarnya. Semesta itu nggak pakai bahasa manusia. Ia memakai bahasa kebetulan, ritme, dan kejadian yang datang saat dibutuhkan. Kalau kita sedang belajar sabar, maka kita akan kebetulan bertemu antrean panjang di tempat kopi favoritmu. Kalau kamu sedang belajar percaya, akan datang momen yang nggak terduga, yang memaksa hatimu untuk bisa pasrah. Dan di antara itu semua, Tuhan tersenyum. Karena kamu sedang membaca wahyu kecil yang nggak tertulis di kitab manapun. Secara esoteris, medan energi semesta seperti jaring cahaya yang terus bergerak. Sering aku sebut sebagai matrik energi spiritual. Setiap keputusan kecil itu menggeser
posisi getaran kita di dalam jaring itu. Itu sebabnya satu ucapan syukur yang kecil bisa mengubah seluruh arah hari kita. Sinkronitas adalah jalan saat jaring energi itu bergetar kembali kepada kita. Nah, bayangkan kamu ngelempar batu kecil ke danau. Getarannya memantul di permukaan dan akhirnya kembali ke titik asal. Nah, begitu juga dengan niat kita. Setiap niat yang lahir dari hati akan beresonansi di lapisan waktu. Mungkin butuh jam, hari, atau bahkan tahun untuk kembali dalam bentuk peristiwa. Tapi ia pasti kembali. Itulah kenapa setiap pertemuan, kehilangan, bahkan kesalahan, semuanya tepat waktu. Di video ini, aku mengingat dirimu bisa belajar membaca bahasa semesta lewat kejadian dan rasa. Di video selanjutnya, kita akan bahas mengenai hal yang lebih aktif. Bagaimana niat dan arah hidup bisa mengubah frekuensi energi. Nah, tema video selanjutnya adalah energi niat dan arah jiwa. Coba tulis di kolom komentar satu kejadian, kebetulan yang pernah kamu alami dan apa makna yang kamu rasakan di baliknya. Mungkin dari ceritamu, jiwa lain jadi bisa belajar, membaca bahasa Tuhan. Bisa berkomunikasi dengan lebih interaktif. Dan kalau kamu pengen kenal sama sinkronitas pribadi, aku buka sesi privat energi jiwa, soul awakening, dan PCT alignment. PCT itu percikan cahaya Tuhan atau ruh. Dan kalau kamu ingin mengenali pola sinkronitas pribadi, aku buka sesi privat, energi jiwa, dan penyelarasan ruh atau percikan cahaya Tuhan. Di situ kita bisa belajar bagaimana semesta berkomunikasi lewat dirimu sendiri. Nomor kontakku ada di deskripsi video ya. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidupmu.